Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penerapan metode AES 128 untuk pengamanan data absensi sebagai tugas mata kuliah kriptografi. Yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Ayu Agustin, dan teman saya Desi Ruth Melanie Siregar. Topik utama dalam presentasi ini adalah 1. Pengertian kriptografi, 2. Sejarah singkat tentang kriptografi, 3. Algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Kriptografi adalah disiplin ilmu yang mempelajari teknik enkripsi naskah asli atau plain text yang tersusun acak dengan memanfaatkan kunci enkripsi sehingga naskah tersebut berubah menjadi teks yang sulit terbaca atau ciphertext oleh user yang tidak memiliki kunci deskripsi. Selanjutnya, ada istilah kriptografi klasik, merupakan teknik kriptografi yang pembuatannya tidak memerlukan bantuan komputer dan biasanya menggunakan alat bantu seperti pena, batu, kertas, dan alat tradisional lainnya. Sejarah singkat kriptografi. Kriptografi cukup terkenal pada masa kejayaan bangsa Yunani sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di masa peradaban Yunani dinamakan skyttle. Bentuk dari skyttle tersendiri adalah batangan silinder dengan terdiri atas kombinasi dari 18 huruf. Dan di masa kepemimpinan Julius Caesar dengan kerajaan Romawi, penerapan kriptografi menjadi lebih banyak dikarenakan pertimbangan dari stabilitas negara. Sehingga berdasarkan kedua aspek tersebut, baik klasik maupun modern, kriptografi mempunyai tujuan yang sama, yaitu sistem keamanan. Pengertian algoritma AES atau Advanced Encryption Standard merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Dibuat oleh Vincent Richmond and John Diamond asal Belgia, sering disebut sebagai algoritma Reichendel. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi atau cipher dan deskripsi decipher informasi. Algoritma AES menggunakan kunci kriptografi 128, 192, dan 256 bits. AES adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar atau DES, Data Enkripsi Standard, yang mana berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Desi Ruth Melanie Siregar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses enkripsi AES. Langkah pertama, kita melakukan XOR plaintext state dengan round key. Langkah kedua, setelah selesai melakukan XOR plaintext dengan round key, kita lakukan substitusi dengan Xbox. Langkah ketiga, setelah itu, hasil dari substitusi dengan Xbox selesai, kita lakukan cipher. Langkah keempat, setelah hasil cipher didapat, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan mix column dengan mengalihkan matriks. Langkah kelima, setelah perhitungan mix column selesai, maka kita melakukan round key, yaitu melakukan XOR state dengan round key. Lakukan sampai literasi 10. AES menggunakan 128 bit. Yang pertama, ekspansi kunci utama dari 128 bit menjadi 1408 bit. 2. Pencampuran subkey. 3. Ulangi dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 10. Transformasi berupa byte sub, shift row, dan mix column. 4. Pencampuran subkey dengan XOR. 5. Transformasi berupa byte sub dengan shift row. 6. Pencampuran subkey. Kesimpulan algoritma AES. AES terbukti kebal menghadapi serangan konvensional yang menggunakan statistik untuk memecahkan sandi. Kesederhanaan AES memberikan keuntungan berupa kepercayaan bahwa AES tidak ditanami trapdoor. Namun, kesederhanaan struktur AES juga membuka kesempatan untuk mendapatkan persamaan aljabar AES yang selanjutnya akan diteliti apakah persamaan tersebut dapat dipecahkan. Bila persamaan AES dapat dipecahkan dengan sedikit pasangan plaintext atau ciphertext, maka riwayat AES akan berakhir. AES didesain dengan sangat hati-hati dan baik sehingga setiap komponennya memiliki tugas yang jelas. Lebih memahami proses enkripsi menggunakan metode AES 128, maka akan dijelaskan perhitungan manual dari metode AES 128. Simulasi perhitungan menggunakan data karyawan.
Siapkan dua buah array berukuran 4x4, pilih plaintext yang akan dienkripsi beserta kuncinya. Pada presentasi kali ini, plaintext menggunakan M. Fahroji, K. Balai Sungai Putih. Plaintext dan key tersebut dikonversikan ke dalam bentuk bit menggunakan kode ASCII. Lalu, konversikan kode ASCII tersebut ke dalam heksadesimal. Kemudian, masukkan tiap-tiap bagian teks tersebut ke dalam tiap-tiap sel pada matriks berukuran 4x4, sehingga hasilnya sebagai berikut, di mana M 6D, F 66, C 61, H63, dan seterusnya begitu. Proses pembentukan kunci pertama untuk mendapatkan hasil kolom pertama pada subkunci, yaitu dilakukan fungsi rootword, yaitu menggeser setiap bit pada kolom ke atas satu kali dari kunci ronde ke-0. 2. Hasil dari rootword disubstitusikan dengan nilai pada tabel Xbox. 3. Pada key di kolom terakhir, byte yang di atas ditukarkan dengan byte yang di bawah. Setelah ditukar, lakukan langkah subbyte dengan melihat tabel Xbox. Hasil dari Xbox di XOR-kan dengan kolom ke-1 yang ada di tabel RCON. 4. Untuk mendapatkan kolom kedua diperoleh dengan XOR antara WI dengan kolom kedua dari kunci ronde ke-0. Untuk mendapatkan kolom ketiga dan keempat kunci ronde ke-1 dilakukan proses yang sama seperti memperoleh kolom kedua. 5. Dari seluruh proses di atas, maka diperoleh kunci untuk ronde ke-1. Algoritma AES-128 memiliki 10 ronde sehingga diperlukan 10 kunci. Untuk mendapatkan kunci ronde kedua sampai ke-10, proses di atas diulang sampai 10 kali. Kunci masing-masing ronde akan digunakan saat proses enkripsi dan deskripsi. Proses enkripsi yang pertama lakukan enround key. Pada proses ini, key digabungkan dengan plaintext. Proses penggabungan ini menggunakan operasi XOR untuk setiap byte dari key dengan setiap byte dari plaintext, sehingga hasil sebagai berikut. 2. Lakukan langkah subbyte. Pada proses subbyte adalah operasi yang akan melakukan substitusi tidak linear dengan cara mengganti setiap byte dari initial state hasil langkah enround key dengan byte pada sebuah tabel yang S-box. Misal, kita akan menggantikan elemen 0F pada initial state. Maka, elemen yang bersesuaian pada Xbox terletak pada baris ke-0 dalam kolom ke-F, yaitu hasilnya 76. Kemudian, lakukan pada byte-byte selanjutnya. Hasilnya dapat dilihat pada berikut ini. 3. Langkah shift-row. Proses shift-row akan beroperasi pada tiap baris dari tabel plaintext. Proses ini akan bekerja dengan cara memutar byte-byte pada 3 baris terakhir, baris 1, 2, dan 3, dengan jumlah perputaran yang berbeda-beda. Baris 1 akan diputar sebanyak 1 kali, baris 2 akan diputar sebanyak 2 kali, dan baris 3 akan diputar sebanyak 3 kali. Sedangkan baris 0 tidak akan diputar. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. 4. Lakukan langkah mix columns. Pada proses mix columns dapat dilakukan dengan mengalihkan koordinat vektor dari 4 nomor pada Rizendael-Galois file menggunakan operasi perkalian matriks dengan rumus di bawah ini, di mana R0, R1, R2, dan R3 adalah hasil setelah transformasi. A0 sampai A3 dapat diperoleh dari matriks setelah data mengalami proses substitusi dalam Xbox untuk memperoleh R0, sehingga hasil akhir yang diperoleh dari perhitungan mix columns dapat dilihat pada tabel. 5. Lakukan langkah enround K1. Pada proses ini, K digabungkan dengan plaintext atau hasil dari perhitungan mix column. K pada proses enround K ini berbeda dengan enround K pada langkah 4, yaitu menggunakan K schedule atau round 1 yang telah dibuat sebelumnya, yaitu pada langkah 3. Untuk proses penggabungannya sama seperti pada langkah 4 sebagai berikut. Ulangi kembali langkah subbyte, shift row, mix column, dan enround key sebanyak 9 kali untuk mendapatkan hasil round 2 sampai round 9. Sedangkan untuk mendapatkan hasil untuk round 10, ulangi langkah subbyte, shift row, dan enround key. Ciphertext yang dihasilkan dari langkah-langkah enkripsi algoritma AES dapat dilihat pada kolom bawah ini.
C. Proses deskripsi. 1. Lakukan langkah input root key. Langkah it root key pada proses deskripsi ini ciphertext digabungkan dengan root key 10. Dari key schedule diproses enkripsi. Proses penggabungan ini menggunakan operasi XOR. Caranya sama seperti pada saat proses add root key diproses enkripsi, sehingga hasilnya sebagai berikut. 2. Lakukan langkah in cipherroom. Proses in cipherroom pada proses deskripsi caranya sama seperti pada proses enkripsi. Proses ini akan bekerja dengan cara memutar byte-byte pada 3 baris terakhir, baris 1, 2, dan 3. Dengan jumlah perputaran yang berbeda-beda, baris 1 akan berputar sebanyak 1 kali, baris 2 akan berputar sebanyak 2 kali, dan baris 3 akan berputar sebanyak 3 kali, sedangkan baris 0 tidak akan berputar. 3. Lakukan langkah insert bytes. Proses insert bytes adalah operasi yang akan melakukan substitusi tidak linear dengan cara mengganti setiap byte dari hasil in cipherroom pada sebuah tabel in chip box yang dapat dilihat di bawah ini. 4. Lakukan langkah input root key. Langkah add root key pada proses deskripsi ini ciphertext digabungkan dengan root key 9. Proses penggabungan ini menggunakan operasi XOR. Caranya sama seperti pada saat proses add root key diproses enkripsi, sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 5. Lakukan langkah in mix column. Proses in mix column akan beroperasi pada tiap kolom dari tabel state. Operasi ini menggabungkan 4 bytes dari tiap kolom tabel state dan menggunakan transformasi linear. Teori perhitungan in mix column menggunakan operasi perkalian matriks dengan rumus di bawah ini, di mana RO, R1, R2, dan R3 adalah hasil setelah transformasi A0 dikurang A3 dapat diperoleh dari matriks setelah data mengalami proses substitusi dalam each box, sehingga hasilnya seperti gambar di bawah ini. Setelah hasil deskripsi diperoleh, maka selanjutnya hasil tersebut dikonversi kembali ke dalam bentuk teks berdasarkan tabel ASCII. Hasil konversi dari hasil deskripsi pada tabel ke dalam bentuk teks. Maka hasil plain text yang dikonversikan ke teks dalam bilangan ASCII adalah M. Fahrul Fahroji. Kesimpulannya, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa record data absensi yang telah dijaga integritasnya ini tidak dapat dimanipulasi karena suatu record data saling terkait dengan record data yang lain pada database, sehingga apabila satu record data diubah maka akan merusak record data yang lainnya.